صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama yang sama kita cintai dan kita muliakan segenap para sesepuh, orang-orang tua, juga guru-guru kita, khususnya Al-Mukarram Akhina Ustadz Labib Tabtazani, Ustadz Imran, dan juga semua pengurus pengajian malam Sabtu, khususnya Masjid Jami Semutakin, Saudara Dimas dan teman-temannya, Bapak-bapak hadirin, para jamaah sekalian, tetangga undangan. Mudah-mudahan semua kita dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan rahmat Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan iman Islam kita. Amin. Allah catat kita semua husnul khotimah. Amin. Dan kita doakan khususnya Ibu Maryam ya, Sohibul Bait ya, keluarga daripada almarhum Bapak Dadang. Mudah-mudahan yang ditinggalkan diberikan kekuatan zahir dan batin. Allah mudahkan semua urusan-urusannya. Allah gampangin rezekinya. Allah kuatkan dan mantapkan iman Islamnya. Amin. Dan kita semua yang hadir pada malam hari ini, kita kumpul bersama-sama tidak lain ingin memberikan manfaat kepada yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini menjadi sebab almarhum Allah muliakan tempat alam kuburnya. Allah cucurkan rahmatnya dan tempatnya menjadi tempat yang terindah buatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, kadang kita mikir dalam hidup ini banyak ribet, benar nggak? Banyak ribet, banyak rumit, banyak sulit. Padahal kalau kita mau merenung, ya, dalam hidup kita ini, cuma ada dua hal yang paling utama. Dalam hidup kita ini ada dua hal yang paling utama, dan juga ada dua hal yang paling buruk. Dan tanpa kita sadar, kadang-kadang kita sedang berjalan di antara kedua itu. Bisa jadi kita sedang mengerjakan yang utama, dan bisa juga kita mengerjakan sesuatu yang buruk begitu. Itu ada keterangannya di dalam kitab ya, Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Banten, mengutip tentang perkataan atau sabda baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, khoslatani la syai'a afdola minhuma. Jadi dalam kehidupan kita ini ada dua perkara yang paling utama. Yang dua perkara ini yang paling utama kagak ada lagi tandingannya. Amalan paling tinggi dalam hidup kita di dunia cuma ada dua ini. Yang dua-duanya kagak bisa dikalahin sama amal apapun juga. Gitu katanya. Yang pertama apa itu? Yang pertama al-imanu billah. Yang pertama kita percaya, beriman kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir beriman semua kepada Allah. Amin. Iya, zaman sekarang ada orang nggak percaya udah sama Allah. Iya, banyak pengaduan. Ya, orang-orang tua sedih, anak udah nggak percaya sama agama. Ya Allah, nggak percaya lagi sama Tuhan. Anak sekarang udah pengen bebas hidup, ribet ikut Tuhan katanya. Kudu begini, enak hidup tanpa Tuhan. La haula wala quwata.
Mudah-mudahan kita nggak begitu. Kita punya keyakinan bahwa kita hidup di alam jagat raya ini pasti ada sang pencipta, sang pengatur alam semesta, sang pemerhati kita yang banyak perhatian, yang banyak kasih sayang. Dan kita tahu info itu dari Nabi kita. Namanya adalah Allah, Tuhan kita. Yang mana besok bakal ditanya kita di kuburan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Bakal ditanya. Makanya amalan yang paling tinggi pertama kali amal hati. Di hati kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang paling penting itu dulu. Sebab amalan lain mah cabang. Yang paling inti di hati kita, percaya nggak kita sama Allah, Tuhan kita. Kan kita sering ucap la ilaha illallah. Tadi kita zikir sama-sama. La ilaha illallah. Diulang-ulang. Karena maksudnya biar mantap dari kita. Di alam ini nggak ada Tuhan yang disembah, nggak ada Tuhan yang harus kita taatin, nggak ada Tuhan yang harus kita cintain, nggak ada Tuhan yang harus kita tunduk kepadanya, kecuali hanya Allah. Allah itu yang pertama paling penting. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Sebab kalau ini udah dimulai, maka semua amalan yang lain bakal berguna. Orang kalau nggak percaya Tuhannya Allah, mau sebaik apapun di dunia, tetap besok meninggal nggak manfaat. Tuh, nggak manfaat besok meninggal dunia. Dia bawa kebaikan sebesar gunung yang besar sekalipun, kebaikan-kebaikan yang dilakukan tentang kemanusiaan, tentang peduli lingkungan, tentang cinta tanah air dan negara. Tapi kalau nggak punya iman, besok meninggal dunia semua itu sirna, nggak bawa manfaat. Kenapa? Karena syarat untuk selamat di negeri akhirat harus al-iman billah, harus beriman kepada Allah. Kalau nggak beriman kepada Allah, nggak bakal manfaat. Meskipun di dunia mungkin dia sukses. Ya, di dunia dia sukses karena banyak kebaikannya, orang eluk-elukan, orang sanjung, orang muliain. Mungkin dunianya juga bisa jadi ya luar biasa megahnya, indahnya, punya ini, punya itu. Karena memang orangnya pinter tadinya, mungkin banyak jasa, banyak kebaikan, banyak menciptakan segala karya-karya. Tapi begitu besok dia masuk ke dalam kubur, semua selesai. Manfaatnya cuma sampai di dunia. Di kuburan nggak manfaat sama sekali. Dikatakan dalam Quran, wa qadimna ila ma'amilu, mereka kami datangkan dengan apa yang mereka amalkan, kebaikan-kebaikan di dunia, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan semuanya debu-debu yang berterbangan, nggak ada manfaatnya. Begitu maksudnya. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Ini penting banget nih. Orang sekarang tuh ya banyak yang ngadu. Usah gimana ya anak itu ngomongnya begitu, mesti ngeri. Bagaimana? Ya gue sekarang mah udah kagak mau percaya sama Tuhan lagi, ribet ikut aturan Tuhan, udah sembahyang, udah puasa, ribet banget. Orang boleh ini, orang boleh ini. Ya tetap aja yang mau nyari duit kita perlu kerja, berusaha, perlu dagang. Buat apa ada Tuhan? Ya Allah, ada yang begitu pengaduan dari orang-orang tua Muslim, anaknya kagak dididik, cuma diajari tentang ilmu-ilmu wawasan keduniaan. Ahli IT, ahli teknologi, ahli ekonomi, ahli politik, ahli sosial, nilainya semuanya 9 semua. Politiknya 9, ekonomi 9, ilmu IT 9, ilmu teknologi 9, ilmu fisika 9, subuh jam 9. Astagfirullah. Nah, subuhnya jam 9 juga. Ya kan begitu ya, ini namanya lemah rohaninya. Lama-lama nggak percaya sama Tuhan. Ya Allah. Saya berharap mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini minimal modal pertama kita tanemin, kita harus yakin di alam jagat raya ini la ilaha illallah. Sebab ini yang harus kita bawa meninggal dunia. Man kana akhiru kalami la ilaha dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ngabisin usianya, lebih habisnya sebelum dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang menciptakan kita. Kita kan tercipta dari sperma. Siapa yang bisa menciptakan sperma jadi manusia seperti ini kita? Nggak ada yang sanggup, nggak ada yang mampu kecuali Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, nahnu khalaqnakum, kami yang menciptakan kalian, falaula tusaddiqun, kenapa nggak percaya kalau kami menciptakan? Afara'aitum ma tumnun, emang kamu nggak lihat sperma yang kalian tumpahkan ke rahim istrimu?
Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Emang kalian yang menciptakan? Apa kami yang menciptakan? Kata Allah. Allah bertanya, tentu jawabannya tidak ada yang sanggup menciptakan sperma. Air yang encer seperti itu bisa menjadi kepala, badan, darah, daging, kulit, kaki, tangan, lidah, mata, kuping, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkata-kata. Keajaiban yang Allah ciptakan dari sperma menjadi manusia yang sempurna utuh. Tidak ada yang sanggup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Pak perlu tanam ini. Yang pertama, yakin ya di alam dunia ini la ilaha sama tandingannya ya, sama tandingannya, sama rendengannya. Di mana-mana ada la ilallah, pasti rendengannya Muhammadur. Ini yang pertama harus tanam. Karena di kuburan yang ditanyain katanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Nggak ditanya. Berapa mobilmu? Nggak ditanya. Apa sakitmu? Nggak ditanya. Ya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Itu yang menurut sama kita. Man nabiyuka, siapa nabimu? Berarti branding nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kita hilangin. Anak-anak kita didik untuk yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya kalau karena nggak ada itu, nggak ada kalimat tauhid, nggak ada kalimatul ikhlas, nggak ada kalimat miftahul jannah la ilaha illallah, kebaikan apapun kagak bakal berguna setelah kematian. Contoh, misalnya nih ada orang penemu listrik. Kira-kira orang kalau penemu listrik jasanya besar nggak? Gede jasanya. Masjid-masjid di dunia terang perlu listrik. Masjid, benar? Bukan cuma gereja, masjid, musola-musola mungkin jumlahnya bisa jutaan sedunia. Jadi terang karena listrik. Belum rumah-rumah banyak bawa manfaat buat orang banyak. Tapi kalau sang penemu listrik ini misalnya dia nggak beriman kepada Allah, di dunia boleh jadi miliarder, dia kaya hasil temuan ilmu listriknya. Tapi begitu dia meninggal dunia, jasa besar seperti itu la yanfa, kagak berguna, kagak bermanfaat. Kenapa? Karena nggak punya la ilaha illallah. Dulu ada orang peduli kemanusiaan, namanya Siddhartha Gautama. Bagaimana seorang biksu yang beragama Buddha begitu pedulinya tinggi kepada manusia, hampir kekayaannya habis buat bantu bencana alam, buat bantu orang kelaparan, buat bantu orang kesusahan, buat bantu yang di pengungsian. Pokoknya hartanya habis. Ini orang jadi wali besar, kekasih Allah besar seharusnya, cuma sayang kurang modal, nggak punya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Siddhartha Gautama. Ada lagi Bunda Teresa. Wah, peduli kemanusiaan tinggi, sayangnya, santunnya sama manusia tinggi banget. Cuman saya nggak percaya Allah, nggak percaya Nabi Muhammad utusan Allah. Di dunia dia sukses, dieluk-elukan, dihormati, dicintai oleh manusia semuanya. Kenapa? Pedulinya, perhatiannya, sayangnya. Tapi nggak punya la ilaha illallah. Aduh, makanya modal pertama itu amalan yang tertinggi, aman hati. Ada apa di hati kita sekarang? Di hati kita nih ada apa? Maka itu menunjukkan kualitas amal mulia. Kalau di hati kita sekarang, saya punya Ustaz di hati saya keyakinan nggak ada Tuhan kecuali Allah. Saya yakin Nabi Muhammad SAW. Maka katalah itulah amalan yang paling istimewa di hati kita. Di saat kita menolak semua ketuhanan yang ada di dunia, kecuali hanya kita yakin satu saja, la ilaha wahdahu la tunggal, ada sekutu lagi, cuma tunggal, satu-satunya. Kul huwallahu ahad, gitu ya. Sama rendengannya juga harus kita yakin. Kalau udah la ilaha udah otomatis berarti Muhammadur Rasulullah. Ini saya ngomong begini Bapak karena ada pengaduan ya dari jamaah ibu-ibu orang Islam. Tapi bukan kamu di komplek banyak ngomong begitu tuh, udah nggak percaya lagi sama Tuhan, nggak mau ikut aturan Tuhan, nggak mau Allah lagi, nggak mau ini lagi, pengen hidup bebas ya Allah. Padahal kuliahnya kuliah di tempat universitas yang berkualitas, yang di universitas ya UKI, Trisakti, UGM ya Allah, kuliahnya yang di mana-mana gitu, itu pada surat kok begitu? Itu karena orang tua pengen menciptakan anak sukses. Banting tulang cari harta cari uang buat anak kuliah biar hidupnya mudah, tapi lupa agamanya kagak dididik, agamanya nggak diajarin, sehingga menjadi anak-anak yang cerdas intelektualitasnya begitu, tapi sayang rapuh dia punya jiwa.
lemah imannya sampai kepada titik yang paling berbahaya, udah nggak mau ikut lagi aturan Tuhan, nggak percaya lagi yang namanya Allah. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita di kampung nggak begitu. Mari kita didikan anak kita biar dibiasain mengucapkan dan melantunkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Kalau kita meninggal bawa itu, sebesar apapun dosa kita, misalnya kita punya kejahatan besar, tapi kalau kita punya keyakinan itu masih ada harapan bakal keluar dari neraka, bakal masuk ke dalam surga. Amin. Iya. Apalagi kalau yang kedua ini kita amalin. Selain punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, amalan yang kedua adalah amalan nyata. Tadi amalan batin di hati, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya, la ilaha illallah Muhammadur. Nggak ada yang tahu tuh karena adanya di hati. Kita kalau di stasiun, di pasar, di tempat-tempat umum, kita nggak tahu tuh orang artinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa bukan, kita nggak tahu. Amal hati nggak ada yang tahu. Nah, maka perlu amalan yang nyata yang kedua. Apa itu amalan nyata kedua? Kalau kita yakin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, harus punya prinsip dalam hidup. Hiduplah kita memberi manfaat buat manusia, khususnya saudara kita yang beragama Islam. Itu amalan kedua ya. Jadi dua perkara nih bapak-bapak, ibu-ibu ya yang hadir, saya kasih tahu. Jadi amalan yang tertinggi satu, beriman kepada Allah. Yang kedua, kita adalah mari bersama-sama hidup punya cita-cita memberi manfaat buat orang lah, khususnya orang Islam. Kita beri manfaat. Ada orang lapar kasih makan, ada orang nggak punya pakaian beliin baju, ada orang sakit kita besuk, ada orang butuh dana kita pinjemin. Kenapa? Prinsip hidup memberi manfaat buat orang lain. Sebab kenapa? Sebab itulah amal yang tertinggi. Hidup khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang bisa manfaat buat manusia. Iya, yang penting manfaat, enggak harus jadi kiai ya. Harus jadi ustaz itu enggak. Jadi RT juga kalau manfaat masuk surga. RT juga bisa jadi wali. Bukan cuma ustaz doang jadi wali. Kalau ustaz dong jadi wali ribet banget, udah nyampein semuanya ini. Bener gak? Nah iya, yang penting punya prinsip hidup kasih manfaat buat orang lah. Mau jadi RT, mau jadi ustaz, mau jadi tukang azan, mau jadi marbot, mau jadi apa aja. Allah bilang lewat pesan nabinya, ittaqillah haitsu ma kunta. Yang penting kamu takwa sama Allah dimanapun posisi kamu, apapun status kamu. Kalau kamu manfaat buat manusia, maka kamu akan menjadi kekasih Allah. Amin. Jadi mudah-mudahan kita pulang bawa dua nih. Yang satu pegang kuat keyakinan kita kepada la ilaha Muhammadur alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu. Atas kalimat ini kita hidup dan atas kalimat ini kita meninggal nanti. Berharap ya Allah mudah-mudahan mati dengan keyakinan la ilaha wa biha nub'atsu, dan dengan keyakinan ini kita pengen bisa bangkit dari kuburan di hari kiamat. Ketika kuburan pecah semua keluar, kita berharap kita bisa termasuk orang yang mengucapkan di saat itu la ilaha Muhammadur. Yang kedua bapak-bapak itu dia hidup memberi manfaat buat orang Islam. Ya, jadi bukan cuma kita berbuat amal kebaikan sebaik-baiknya, tapi juga bagaimana orang lain merasakan keberadaan kita. Enak banget ya kalau masih ada RT dulu gitu ya. Ini RT-nya misalnya udah meninggal, mudah-mudahan RT ini panjang umur. Misalnya gitu, RT udah meninggal. Dulu kalau masih ada RT enak, pembagian sembako rata. Begitu, enak banget. Tuh RT di kuburan nyengir aja RT. Alhamdulillah kesebut juga tuh perkebah jasa-jasa RT gitu. Kebaikan kita disebut orang, dikenang orang. Makanya nih yang meninggal dunia kita sebut-sebut kebaikan. Karena diperintahkan udzkuru mahasina mautakum, sebut-sebut kebaikan orang yang udah meninggal. Ini yang meninggal termasuk almarhum yang meninggal pada dan termasuk jamaah pengajian kita. Orang suka ngaji insya Allah dapat kabar baik husnul khotimah. Pokoknya bapak nih yang hadir di sini yang belum ngaji saya bilangin, pokoknya kalau pengen dapat al khair, mendapat kebaikan, yang penting duduk ngaji aja. Nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa buku, pakai nyatet-nyatet. Emang kita sekolah, bener nggak? Kita mengaji, dengerin aja.
orang bakalan suruh baca. Kan ada orang suruh ngaji, aku takut suruh baca, orang bisa. Lah kagak bakal suruh baca, tanya aja gue pernah ngaji. Emang pernah baca? Saya ngajar itu udah ada 3 tahun 5 kali. Enggak ada yang saya suruh baca, mana? Ini ngaji namanya ketakutan suruh baca, kagak suruh baca, kita mah suruh duduk aja dengerin. Kenapa? Karena dudukmu di majelis taklim itu lebih bagus katanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lo bayangin, pernah nggak di sini ada yang kerjaan iseng sembahyang sunnah 1000 rakaat? Ada nggak? Jangan kan yang ditanya, yang nanya aja belum pernah. Nah 1000 rakaat itu boleh kerjaan kita. 20 rakaat juga kalau dewek makanya 8 jadinya. Karena jadi kultum aja, terawih jadi 20 kita. Ibaratnya begitu, bukan kelas kita sembahyang 1000 rakaat, tapi ada solusi yang lebih baik dari 1000 rakaat. Duduk ngaji aja, ngaji duduk di pengajian. Tuh, yang kedua apa? Digabungin, lebih baik daripada 1000 orang sakit kita besuk. Bayangin, 1000 orang sakit kita besuk, masih gedean pahala duduk ngaji. Makanya orang kalau kagak demen ngaji, orang kebangetan sebenarnya. Nggak ada orang kagak diajak ngaji itu ogah, itu orang kebangetan banget dah. Ada apa di otaknya itu? Sampai ogah buat ngaji begitu. Lah ngaji seminggu sekali kagak lama. Emang kayak kita dulu saya ngaji di pesantren dari habis isya sampai jam 12 malam ngaji kita begitu. Nah kita mah kagak. Ngajinya ada hiburan, bener nggak? Ada kocok, dapat undian, dapat hadiah, ada pemandangan di depan doorpes namanya, ada kangkung, ada bayam, resep kita naiknya. Itu baru pahala zahir itu, belum pahala yang di akhirat besok. Amin. Pokoknya saya ngajak orang kampung hutan yang belum ngaji, yang belum ngaji aja udah ngaji aja. Kalau kita ngaji ini kayak pada Dadang almarhum, mudah-mudahan husnul khotimah. Iya ngaji aja udah ngaji, nggak suruh baca, nggak ribet ngaji. Namanya nafsu emang pertama begitu. Oh gampang ngaji nih, paksa. Emang namanya nafsu begitu. Udah dipaksa dulu, begitu duduk di pengajian, hawanya pengen pulang baik. Emang begitu nafsu mah. Awal-awal, ntar lama-lama demen. Kan nafsu mah kayak anak bayi yang disapi. Bocah udah demen netek disapi, lah kan meriang jadinya. Demam, gitu ya. Emang udah demen sama netek begitu. Cuma mau nggak mau kan kudu disapi. Lah kalau nggak disapi bisa sampai SMA netek baik. Ya kan disapi meriang nangis. Ntar lama-lama udah dapat sebulan 2 bulan suruh netek budak dia ogah. Begitu. Ngaji juga begitu. Nafsu awang-awang kan demam kagetan paksain. Emang Allahumma paksain, bener nggak? Allahumma paksain lah kalau mah. Ya sembahyang paksain, puasa paksain. Jangan dimanjain banget tuh nafsu. Nafsu kadang-kadang kita manjain banget. Mau ini kita ikutin, mau ke kafe ngopi kita ikutin, mau ke pelesiran ke puncak macet-macet kita nih. Nafsu udah banyak banget kita ikutin. Kita diajak ngaji mau ogah apa tuh nafsu. Kita bantai itu nafsu kayak bocah kecil di sapi. Ajak ngaji, duduk ngaji, meriang di pengajian. Kapan pulangnya? Gitu ya, kapan pulangnya ini bisa nafsu ngomong gitu, biarin tahan gitu. Ntar dapat 3 minggu sebulan pasti nanyain, orang ngaji lagi nih teh. Lah tuh melu nanyain ngaji, lagi pernah ini mau lebaran. Oh iya begitu. Saya pengen lama ngaji. Itu yang pertama ya, untuk menanamkan kita la ilaha illallah perlu ngaji di pengajian. Yang kedua, hiduplah memberi manfaat buat orang muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya robbal. Iya. Jadi mari kita berada di dunia ini memberi manfaat besar. Semoga dengan manfaat ini kita besok di akhirat mendapatkan pahala besar Allah mengamalkan 2 perkara, amalan hati beriman kepada Allah, amalan nyata bermanfaat buat orang Islam. Amin ya robbal. Termasuk malam ini kita sedang berupaya memberi manfaat buat saudara-saudara kita yang udah meninggal. Almarhum Pak Dadang udah meninggal, kita ambil memberi manfaat. Kapan kita doain, bacain Yasin, zikirin, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan kita yang masih hidup panjang umur, sehat walafiat, sampai tertanam di hati kita demen ngaji, demen sembahyang, diampunin dosa, ditetapkan sama, baru kita meninggal. Amin. Karena kita target kita nih Bang Dimas, targetnya teman-teman yang pada ngaji, kita nggak pengen yang meninggal ini masih punya dosa, kita pengen yang meninggal udah lepas dosa-dosanya. Amin. Baru udah boleh meninggal. Benar. Ini jangan orang lagi maksiat dibom mati, kenapa mati lagi maksiat. Makanya Islam kagak bener itu yang suka ngebom. Kalau mau ngebom orang yang di masjid terima, biar masuk surga semua. Ya jangan juga, kasihan. Jadi kita hiduplah memberi manfaat buat orang banyak. Insya Allah semua kita hadir di tempat ini, besok kita kumpul bareng-bareng di surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.